kenapa itu bisa murid? Ya, kenapa murid atau peserta didik itu bisa dibelajarkan dengan berbagai macam model? Ada model based learning, ada model discovery, ya, yang dikatakan masuk dalam pembelajaran abad ke-12. Semuanya itu karena memang apapun kegiatan manusia ini selalu berpusat pada neuron, otak. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Neuroscience, ya, neuroscience. Ya. Pelajaran neuroscience. Apa itu neuroscience? Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Ya. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Nah, ini ke pembelajaran neuroscience ini. Gimana kabarnya, sehat ya semua ya? Apa arti neuroscience? Nah, ini neuroscience ya. Saat ini kita sedang menunggu Pak secara Bapak Ibu. etimologi, ya, mohon bersabar. Usul kata, ya, mungkin neuroscience itu merupakan ilmu neural kita Bapak Ibu ya, yang mempelajari sistem saraf. Yang mau kami sampaikan, mana tahu neuron. ada pertanyaan belum masuk sampai jam segini gitu ya. Jadi Bapak itu tadi menginformasikan lagi. Ini Pak Hombing. Halo, lagi Hombing. Nanti mungkin sudah masuk Bapak Ibu ya. Halo Pak Hombing. Halo Pak Hombing. Ya Pak. Ya, bisa kami lanjut? Silakan Pak. Nah, baik. Jadi neuroscience, neuro, ya, asal usul katanya itu adalah neuro. Ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama neuron, sel saraf otak, dengan pendekatan multidisiplin. Ya, dengan multidisiplin, bukan hanya satu ilmu, ya, bukan hanya dua ilmu, tapi multi, ragam disiplin ilmu. Itu secara etimologi. Secara terminologi, istilahnya, neuroscience itu adalah bidang ilmu yang menggeluti pada kajian saintifik, ilmu pengetahuan terhadap sistem saraf, terutama saraf otak. Nah, jadi neuroscience ini merupakan penelitian tentang sistem saraf otak dan bagaimana otak itu berpikir. Nah, sehingga disimpulkan bahwa neuroscience itu merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak dengan seluruh fungsinya, seperti bagaimana proses berpikir terjadi dalam otak manusia. Jadi mempelajari saraf manusia mulai dari ilmu pengetahuan tentang hubungan sistem saraf otak, perilaku, sikap, attitude, aktivitas dan kehidupan manusia dalam konteks lingkungan yang mempengaruhi. Dalam konteks lingkungan yang mempengaruhinya. Neuroscience ini juga mengkaji tentang kesadaran, kesadaran dan kepekaan otak dari aspek biologi, aspek psikologis seperti ingatan, persepsi, dan kaitannya dengan pembelajaran. Ingatan, persepsi sangat-sangat berkaitan dengan yang namanya belajar, belajar dan pembelajaran. Bagi neuroscience, otak dengan sistem sarafnya merupakan bagian penting untuk proses pembelajaran manusia. Ya. Seperti kemarin kita sudah mulai menyinggungnya sedikit, apapun gerakan-gerakan, apapun aktivitas-aktivitas manusia itu, kita itu selalu digerakkan oleh otak. Nah, saya sedang berbicara sekarang ini, saya menggerak-gerakkan tangan saya ini, saya memegang laptop ini, itu karena otak berfungsi, sedang bekerja, ya, sedang bekerja otak itu. Dan yang menggerakkan tangan saya ini, yang menggerakkan mulut saya untuk berbicara adalah otak.
Nah, otak manusia memiliki potensi kecerdasan yang luar biasa besar. Sel otak manusia selama masih dalam kandungan katanya ya mengalami rata-rata pertumbuhan 250.000 sel otak per menit. Nah, bayangkan itu. Dan saat dilahirkan memiliki sekitar 100 miliar neuron. Nah, ini ahli neuron science, namanya David Perlmutter. Nah, setiap neuron itu mempunyai cabang hingga 10.000 cabang dendrit yang dapat membangun sejumlah 1 kuadriliun koneksi komunikasi. Nah, ini ahli-ahli psikologi lainnya, biologi yang bisa menerangkan ini kepada kita. Tapi kalau kita guru-guru yang normal seperti ini, barangkali kalau ditanya sejauh mana ini apa itu istilah kuadriliun, ya cabang-cabang hingga ada cabang dendrit, barangkali kita angkat tangan lah ya, angkat tangan. Tapi yang mau kita lihat nanti apa hubungannya neuron-neuron ini dalam membelajarkan peserta didik. Ketika semua sel neuron ini saling berhubungan antara satu dengan lainnya secara serentak dengan bantuan serat dendrit dan akson, maka jumlah koneksi sel otak kita diperkirakan sekitar 100 triliun. 100 triliun sel otak kita ini. Jadi kita bayangkan di dalam kepala kita ini sekarang, ya, begitu banyak sel-sel yang satu dengan yang lain saling berkoneksi. Jumlah koneksi tersebut menurut para ahli lebih dari perkiraan jumlah atom. Wah, ini ya. Menurut para ahli, jumlah koneksi tersebut lebih dari perkiraan jumlah atom di alam semesta yang telah diketahui. Nah, ini guru IPA lah itu. Berapa jumlah atom di alam semesta kita ini? Itulah gambaran potensi kapasitas otak kita menurut para ahli neuroscience. Dengan potensi kecerdasan otak yang luar biasa tersebut, lalu mengapa sebagian kita hanya memiliki kecerdasan biasa-biasa saja? Menurut para ahli neuroscience, hal itu terjadi karena sebagian besar kita dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya hanya mampu membuat koneksi antar sel neuron sekitar 10-50% saja dari kapasitas optimum koneksi otak kita. Kita bayangkan. Jadi hanya 10-50 ya. Maksimalnya 50 berarti ada yang 10, ada yang 15, ada yang 12. Nah, sehingga katanya kecerdasan kita jadinya menjadi biasa-biasa saja. Berarti bagi yang kecerdasannya luar biasa, mungkin sampai 75, 80, 90% ya, mampu membuat koneksi antara sel neuron satu dengan yang lain, ada koneksi. Nah, beberapa hasil penelitian di bidang neuroscience menunjukkan bahwa sejak dilahirkan, otak kita akan mulai kehilangan. Nah, otak kita mulai kehilangan sel neuron yang tidak pernah digunakan. Jadi kalau neuron itu tidak digunakan, ya hilang sendiri dia. Ya, hilang sendiri dia. Nah, penelitian yang lain menunjukkan bahwa otak kita mulai memburuk sel neuronnya sejak usia 12 tahun. Nah, sejak usia 12 tahun. Koneksi sel otak kita hanya dapat terjadi bila kita menggunakan dan melatih otak kita. Nah, ini juga, inilah dalam pembelajaran itu. Gunakan selalu latih. Ya. Sehingga koneksi antar sel neuron otak akan terus bertambah selama digunakan untuk belajar dan berpikir. Nah, sampai pada kalimat ini barangkali ini memberi pesan kepada kita. Jangan berhenti berpikir. Jangan berhenti belajar. Belajar sehingga ada terjadi koneksi antara sel-sel neuron kita, otak kita. Sehingga kecerdasan kita terus diasah begitu.
kita bisa mempertahankan dan mengoptimalkan kapasitas kinerja otak kita selama menggunakannya untuk terus belajar dan berpikir. Begitu sebaliknya, otak kita akan semakin memburuk sel neuronnya jika kita tidak pernah menggunakannya untuk belajar dan berpikir. Nah, hal ini sesuai dengan pandangan para ahli neuroscience bahwa kecerdasan seseorang sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya sambungan, ya, ditentukan oleh banyak sedikitnya sambungan sinapsis antar sel neuron di dalam otaknya. Nah, perkembangan otak mencapai puncaknya ya pada usia 20 sampai 25 tahun. Nah, perkembangan otak mencapai puncaknya pada usia 20 sampai 25 tahun. Usia 25 tahun perkembangan otak akan mulai menurun. Akan mulai menurun, bukan berarti bahwa selesai berkembang, mulai menurun. Ya. Proses terbentuknya koneksi atau sinapsis tadi antar sel akan lebih lambat. Otak akan mulai mengalami kesulitan membentuk koneksi atau sinapsis tadi antar sel neuron pada usia 30 tahun. Sudah mulai sulit. Ya. Oleh karena itu pada usia ini mulai mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu yang baru. Ini kata ahli. Ya. Ini kata ahli yang ditulis di modul 3 kita itu. Kapan stimulus kecerdasan anak sebaiknya dilakukan? Hasil penelitian Osborne, White dan Bloom ya, menunjukkan bahwa 50% perkembangan kecerdasan anak terjadi sejak lahir sampai usia 4 tahun. Dan 50 tahun sisanya terjadi pada rentang usia 4 sampai 18 tahun. Nah, ini saran ya, saran dari bagaimana kita memberi stimulus, rangsangan kepada anak supaya otaknya terus belajar, terus berpikir, terus berlatih. Nah, dengan demikian, stimulus kecerdasan otak anak secara optimal dapat dilakukan mulai sejak lahir sampai dengan usia 18. Jadi anak sampai pada tingkat-tingkat SMA lah ini ya. Ya, di situ gencar-gencarnya, tak henti-hentinya kita memberikan motivasi ya, motivasi, stimulus ya. Karena memang mungkin inilah dasarnya mengatakan kalau sudah masuk nanti perguruan tinggi ya, mulailah lepas kendali sedikit demi sedikit dari pengajar atau dari guru untuk membelajarkan siswa. Karena mahasiswa sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya. Bukan berarti bahwa otaknya sudah tidak jalan, tetap jalan. Tapi stimulus yang dilakukan itu lebih banyak dari internalnya sendiri, dari dirinya sendiri. Kesadaran dia untuk terus belajar dan berlatih. Nah, bagian otak ini ada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Wah, ini 3 bagian besar. Inilah otak kita ini. Nah, enak kali udah dipegang ya, setumpuk begitu ya. Tetapi tadi beribu, bermiliar, triliun saraf-saraf yang ada di dalamnya. Otak manusia terdiri dari 3 wilayah ya, yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, yang mengendalikan pikiran dan perilaku seseorang. Daerah batang otak, limbik, dan korteks. Wah, apa pula istilah-istilahnya ini? Batang otak. Wah, ini dia batang otak. Ya. Batang otak merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan pertahanan seseorang. Ya. Mengendalikan pertahanan seseorang ketika mendapat suatu ancaman, atau tekanan, atau kritikan, atau ketika diliputi rasa takut. Ketika seseorang tertekan, terancam, atau dalam kondisi merasa ada bahaya,
Ketika itulah batang otak ini berfungsi mengendalikan pertahanan. Jangan sampai ancaman, jangan sampai tekanan, kritikan itu bisa membuat putus saraf-saraf itu. Nah, itu dia batang otak. Daerah batang otak ini dapat bereaksi secara tiba-tiba dalam bentuk marah, ya, marah, mendebat, dorongan berkelahi, atau berlari. Nah, kondisi saat otak berada pada posisi tertekan adalah kondisi yang tidak baik bagi seseorang untuk menerima pelajaran. Jadi kalau batang otak ini sudah tidak berfungsi secara normal, berarti anak sudah mulai ada gejala tidak mau, tidak baik untuk belajar. Nah, hal ini dikarenakan di saat seseorang tertekan, maka daerah batang otaklah yang lebih banyak mendominasi pikiran dan perilaku seseorang. Marah, mendebat, ingin saja entah numbuk apapun, nempak apapun, atau ingin berlari. Berarti di sana sedang berfungsi batang otak. Di mana batang otak kita ini kalau kita lihat di gambar ini, batang otak. Nah, ini ya. Nih, di bawahnya ini ya. Ini ada batang ini. Nah, kemudian ada sistem limbik. Sistem limbik. Limbik sistem. Ya. Hipotalamus. Ya, talamus di dalam ini yang ada warna birunya ini. Terletak di bagian tengah. Terletak di bagian tengah atau inti dari otak. Sistem limbik ini terdiri dari hipokampus, talamus, hipotalamus, dan amigdala. Sistem limbik merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan emosi seseorang. Jadi kalau batang otak tadi fungsinya tadi marah-marah, mengendalikan pertahanan seseorang dalam menerima ancaman, lalu ini mengendalikan emosi seseorang. Oleh karena itu, daerah ini juga disebut sebagai pusat emosi. Pusat emosi itu adalah sistem limbik. Bagian ini juga bertanggung jawab pada atensi, perhatian, tidur, pengaturan bagian tubuh, hormon, seksualitas, penciuman, dan produksi kimiawi otak. Rasa sayang yang dimiliki seseorang muncul dari otak bagian limbik ini. Rasa sayang yang dimiliki seseorang muncul dari otak bagian limbik ini tadi. Emosi yang meluap-luap tadi, amarah tadi, ingin berkelahi tadi, lari itu tadi dari batang otak. Tapi rasa sayang yang kita miliki itu datangnya dari bagian limbik ini. Semua persepsi terhadap suatu objek juga masuk melalui bagian limbik ini. Pintu kemampuan berpikir tingkat tinggi seseorang akan terbuka di saat seseorang mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Pintu kemampuan berpikir tingkat tinggi seseorang akan terbuka di saat seseorang mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, merasakan adanya kasih sayang, kebaikan hati, penghargaan, dan rasa peduli atau hubungan yang positif dari lingkungannya. Datangnya itu dari sistem limbik. Oleh karena itu, bagian otak ini merupakan bagian yang perlu dioptimalkan. Nah, ya. Bagian yang perlu dioptimalkan saat pembelajaran berlangsung. Sistem limbik, ya. Saat pembelajaran berlangsung dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan akan lebih memungkinkan otak untuk menyimpan informasi yang diterima ke memori jangka panjang. Nah, ini kemarin sudah kita ombiskan, sudah kita ingat bahwa cara belajar yang menyenangkan itu adalah cara otak bekerja. Jadi supaya anak belajar dengan baik, ciptakanlah suasana, lingkungan, kondisi belajar yang menyenangkan.
Disinilah letaknya sistem limbik, bagian tengah dari otak kita itu. Lalu ada korteks. Ya, korteks. Korteks itu bagian yang menyelimuti, yang membungkus sistem limbik tadi ya. Korteks merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan kemampuan berpikir atau bernalar seseorang. Nah, mengendalikan kemampuan berpikir atau bernalar seseorang. Bagian otak ini dikenal juga sebagai bagian kerja sekolah. Wah, bagian kerja sekolah atau topi berpikir. Wah, topi berpikir. Berpikir secara logis, berpikir secara rasional, berpikir secara analitis, melakukan perencanaan dan pengorganisasian, mengembangkan kemampuan berbicara dan berbahasa, mengarahkan penglihatan dan pendengarannya, serta mengembangkan kreativitasnya. Itu bagian otak yang ketiga, korteks. Nah, limbik tadi, sistem limbik adalah rasa kasih sayang, ya, kenyamanan. Kalau batang otak tadi amarah, ya, kemampuan mengendalikan amarahnya, ingin berbuat yang keras-keras, yang ya menumbuklah, berkelahilah, larilah dan sebagainya. Menurut Meglen, otak seseorang akan mampu berpikir secara rasional, logis, kritis dan kreatif saat sistem limbik dalam otak mendapatkan perlakuan yang menyenangkan dari lingkungan. Nah, itu ya. Ini hubungannya ya. Otak seseorang akan mampu berpikir secara rasional. Ya. Korteks ini akan bekerja secara baik, efektif jika sistem limbik mendapat perlakuan yang menyenangkan dari lingkungannya. Jika guru menciptakan suasana yang menyenangkan bagi peserta didiknya, si siswa akan belajar dengan baik. Ya. Nah, dengan demikian suasana pembelajaran yang menyenangkan perlu diciptakan ke kita ketika kita hendak mengoptimalkan kemampuan anak dalam berpikir kritis. Jadi kalau kita menuntut peserta didik kita, anak didik kita berpikir secara kritis, berpikir secara kreatif dan inovatif, ciptakanlah suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan? Banyak pendekatannya, banyak tekniknya, banyak metodenya. Ya. Nah, ini bagian otak tadi ya. Otak besar, otak kecil, batang otak. Otak besar itu pusat kegiatan-kegiatan yang disadari. Seperti berbicara, melihat, mendengar, berpikir, mengingat, bergerak. Inilah fungsi otak besar. Ya. Mana otak besar tadi itu? Ini dia. Mana tadi? Nah, ini sebagian ya, otak besar ya, otak kecil ya, otak besar, otak kecil. Nah, otak kecil itu apa fungsinya? Pusat keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot saat bergerak. Menjaga keseimbangan, pusat keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot saat bergerak. Lalu batang otak, brainstem, mengatur refleksi fisiologis. Nah, ya kan? Mengatur refleksi fisiologis seperti kecepatan nafas, denyut jantung, suhu tubuh, tekanan darah, dan kegiatan lain yang tidak disadari. Ya. Mengatur refleks fisiologi. Ya. Jadi memang otak ini punya kemampuan untuk mengendalikan, ya, mengatur keseimbangan pada saat otot-otot, pada saat semua bagian-bagian tubuh kita ini melakukan gerakan-gerakannya. Nah, tiba-tiba mengambil sesuatu karena otak melihat, ya,
menggerakkan mata, merasakan atau melihat sesuatu, lalu bagian tangan atau kaki bergerak begitu. Diatur. Nah, waktu bergerak itu sudah ada penjagaan keseimbangan sehingga tidak sampai jatuh, kan begitu itu ya. Nah, suasana pembelajaran yang menyenangkan perlu diciptakan ketika kita hendak mengoptimalkan kemampuan anak dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, ini sistem limbik tadi ya. Sistem limbik penting bagi pembelajaran. Ingatan jangka panjang, menjaga homeostatis di dalam tubuh. Homeostatis itu tekanan darah, suhu tubuh, kadar gula, emosi. Ya. Limbik ini. Sistem limbik terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak ibarat kerah baju. Nah, ibarat kerah baju ini. Ya. Limbik berasal dari bahasa Latin, kerah. Nah, limbik itu kerah. Jadi bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan, ya, mamalia, sehingga sering disebut dengan otak mamalia. Komponennya ini, wah, ini istilah-istilahnya. Nah, ada hipotalamus, talamus, ya. Sistem limbik berfungsi, fungsinya apa? Menghasilkan perasaan, mengatur produk, ya, hormon, produksi hormon, memelihara homeostatis, rasa haus, rasa lapar, ya, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, memori jangka panjang. Nah, ini dia ya. Otak memiliki dua sel. Sel neuron dan sel glial. Apa itu sel neuron? Yang pertama itu sel neuron berfungsi menyalakan, mengintegrasikan, dan mengolah informasi secara terus-menerus di sepanjang celah mikroskopi yang disebut dengan hubungan-hubungan tadi sinapsis. Setiap neuron memiliki satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel ini keluar dua macam serabut saraf yang disebut dengan dendrit dan akson. Nah, itu tadi dendrit. Jadi serabut saraf yang disebut dengan dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, dan akson berfungsi mengirimkan impuls listrik, aliran gerak listrik dari badan ke sel ke jaring neuron lain melalui sinapsis. Nah, ya. Serabut dendrit ukurannya pendek, sebaliknya akson sangat panjang. Ya. Nah, itu yang pertama, sel neuron. Lalu ada sel glial. Apa itu sel glial atau lem? Ya. Sel glial atau lem dikenal juga sebagai interneuron. Nah, sel glial ini tidak memiliki badan sel dan lebih terpusat dalam otak dengan jumlah sekitar 10 kali lipat dibanding dengan sel neuron. Peran sel glial ini diantaranya memproduksi dan membungkus akson dengan zat lemak yang disebut myelin, ya, pendukung struktural bagi penghalang darah otak, transportasi nutrien, dan pengaturan sistem imun. Jadi ini penjelasan bahwa otak kita ini memiliki dua sel. Sel neuron dengan sel glial. Sel neuron yang menyalakan, mengintegrasikan, mengolah informasi. Ya. Itu. Nah, ini dia. Ya. Sel tabel fungsi-fungsi pokok bagian otak tadi. Ya. Ada. Ya. Ini. Cara otak belajar. Wah, ini pula cara belajar. Cara otak belajar. Cara otak belajar. Dari segi perspektif neuroscience, proses belajar adalah proses pembentukan hubungan-hubungan baru antar neuron-neuron. Apa disebut tadi itu? Sinapsis. Saat seseorang belajar sesuatu,
di dalam otak akan terjadi pengaktifan dan pembentukan pola hubungan jaringan antar neuron. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu yang sedang mendengar ocehan saya ini saat ini, dalam otak Bapak Ibu itu sedang terjadi pengaktifan dan pembentukan pola hubungan antar neuron. Nah, ada koneksi antara neuron satu dengan neuron lain. Dan terjadi kerja otak. Belajar adalah proses membangun dan mengubah koneksi-koneksi dan jaringan-jaringan saraf atau sinaptik. Belajar terjadi ketika sebuah akson yang merupakan perluasan yang lebih kecil dan menyerupai kaki bertemu dengan sebuah dendrit dari sel yang ada di sekitarnya. Jadi ceritanya ini bagaimana otak itu beraktivitas, membangun pola-pola hubungan atau jaringan antar neuron yang satu dengan neuron yang lain. Ya. Nah, neuron berfungsi mengirim informasi pengetahuan yang hanya mengalir satu arah. Akson-akson dari sel lain mentransmisikan informasi, ya, dengan oleh dendrit selanjutnya informasi tersebut dikirimkan ke dalam sel tubuhnya. Dari tubuh dendrit informasi bergerak keluar menuju akson yang akan mengkomunikasikannya kepada sel lain melalui cabang-cabang dendritnya. Karena otak memberi semacam struktur terhadap informasi-informasi yang masuk, maka peran struktur ini menjadi penting dalam memfasilitasi memori. Oleh karena itu, pembelajaran harus memiliki peran utama dalam membantu menyajikan struktur yang diharapkan bagi pembelajaran. Ya. Jadi maksudnya di sini pembelajar punya peran yang utama di dalam membantu orang yang belajar menyajikan struktur-struktur yang ada di dalam otaknya. Ya. Menyajikan struktur yang diharapkan bagi pembelajaran. Dalam proses belajar, otak cenderung fokus pada input yang baru. Nah, cenderung fokus pada input yang baru atau berbeda dengan yang diperkirakan. Faktor lainnya yang berpengaruh pada fokus otak adalah intensitas. Ya. Intensitas. Stimulus-stimulus yang bunyinya lebih keras, yang tampilannya lebih terang, atau mencolok juga akan mendapatkan lebih banyak perhatian. Nah, ini makanya ada disarankan kepada guru-guru menggunakan media-media yang tampilannya lebih terang atau mencolok. Karena itu langsung ya memberi stimulus kepada otak sehingga nanti ada respon-respon yang begitu sedemikian rupa sehingga membantu otak membentuk koneksi-koneksi antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Penelitian neuroscience kognitif menunjukkan bahwa berbagai faktor lingkungan dapat menarik dan mempertahankan perhatian orang, ya, meliputi tingkat kepentingan, kebaruan intensitas, dan gerakan. Dalam perencanaan sebuah pengajaran, perlu ditentukan cara membangun faktor ini dalam proses pembelajaran. Nah, ya. Nah, ini. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Prinsip yang pertama itu adalah secara umum memori jangka pendek otak kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada pagi hari dan paling tidak efektif pada sore hari. Nah, ini dia ya. Secara umum memori jangka pendek otak kita berada pada kondisi terbaik pada pagi hari
ya, punya kemampuan menyimpan informasi dalam jangka panjang. Paling tidak efektif katanya pada sore hari, ya. Makanya tadi Pak Oming atau ada minumlah kopi supaya segar. Nah ya kan. Sebaliknya, memori jangka panjang kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada sore hari. Nah, jadi memori jangka pendek dia efektif disimpan pada pagi hari. Sementara memori jangka panjang dia berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada sore hari. Wah, ini dia ya. Mau menyimpan, ya mau mengembangkan memori-memori jangka pendek, lakukan itu pada pagi hari. Tapi kalau memori jangka panjang itu pada sore hari. Kata siapa? Para ahli. Ya. Kedua, otak kita memiliki siklus biokognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit. Nah, ini dia ya. Otak kita memiliki siklus biokognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit. Ini mungkin dasarnya juga ya. Pembelajaran itu paling 2 kali 45 menit, setelah itu istirahat dulu deh. Ya. Nah, ya kan? Dalam 24 jam otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali. Itu artinya jika kita temukan sebagian peserta didik kita yang terus-menerus mengantuk di dalam kelas, bisa jadi mereka sedang berada pada titik terendah siklus perhatian mereka. Nah ya. Nah, ini dia. Jadi yang membuat anak mengantuk di dalam kelas itu karena ini siklus biokognitifnya, ya, otaknya, ya, karena mungkin tidak menarik bagi dia, ya, tidak diberi stimulus yang benar. Langkah terbaik yang perlu dilakukan adalah mengajak peserta didik untuk melakukan gerakan-gerakan peregangan. Nah, atau gerak badan untuk membantu memfokuskan kembali perhatian mereka. Ya. Jadi tidak salah kalau dalam keadaan luring, ya, sudah penat anak duduk, ya, selama 45 menit atau 90 menit tadi, kalau mau turun silakan anak-anak berdiri, tepuk-tepuk tangan, ayo gerakan tangan, jari-jari, otot. Nah itu dia. Nah itu dia ya. Langkah itu terbaiknya. Pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belahan otak kanan dan kiri secara berimbang. Otak kanan lebih bersifat intuitif, acak, divergen, ya, banyak alternatif pemikiran dan tidak teratur. Sedangkan otak kiri cenderung bersifat apa itu? Kalau otak kiri bersifat linier, teratur dan divergen. Ya, linier, teratur dan divergen. Nah, itu yang ketiga. Prinsip yang keempat, belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian. Belahan otak kanan dan kiri mengalami siklus efisiensi secara bergantian setiap 90 sampai 100 menit. Dari spasial tinggi verbal rendah, ya, verbal tinggi spasial rendah. Dengan kata lain, dominasi otak kita berpindah secara bergantian dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan 16 kali setiap hari. Nah, kiri ke kanan, kanan ke kiri selama 16 kali setiap hari. Belahan otak kanan kiri kita ini mengalami siklus efisiensi secara bergantian. Apa implikasinya? Ya, dampaknya ini. Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk melakukan gerakan pelenturan sepanjang pusat lateral tubuh dan berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari, sehingga kedua bagian belahan otak kanan dan kiri dapat terstimulasi dengan baik untuk berpikir.
olahraga pagi, ya, berjemur di bawah sinar matahari pagi, ya. Kedua, pembelajaran sebaiknya menggunakan bentuk aktivitas yang bervariasi. Dan setiap anak diberi kesempatan memilih bentuk aktivitas tersebut sesuai dengan siklus biokognitif dan gaya belajar mereka. Anak didik perlu diberikan pilihan waktu untuk penilaian berbeda satu dengan yang lainnya, guna mendapatkan akurasi hasil pengukuran. Nah, peserta didik perlu diajari untuk memodifikasi ritme dengan memvariasikan waktu tidur, olahraga, makan, dan pemaparan ya, sinar matahari. Papar sinar matahari maksudnya. Pembelajaran mencapai hasil terbaik apabila difokuskan pada pembahasan materi, dipecah kegiatan lain seperti kerja kelompok, kemudian difokuskan kembali pada pembahasan materi. Sajikan materinya, berikan kerja kelompok, kemudian fokuskan kembali pada pembahasan materi, berganti-gantian, sehingga menarik perhatian mereka. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Pembelajaran akan menarik perhatian otak jika memperhatikan perubahan gerak cahaya, perubahan gerakan, perubahan cahaya, perubahan kekontrasan dan warna. Nah, ya. Contohnya ketika guru sedang menjelaskan materi, perhatian peserta didik akan tetap fokus ketika guru bergerak secara simultan dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Bergerak mendekat ke arah peserta didik kemudian menuju ke papan tulis. Ini maksudnya Bapak dan Ibu, guru waktu luring ya, di dalam kelas jangan terpaku pada satu posisi. Hanya di meja seperti kita ini kan terpaku ini. Nah, karena perhatian murid hanya pada satu titik perhatian. Tidak ada gerakan kiri kanan ya, hanya fokus saja. Akhirnya lama-lama ngantuk. Begitu itu ya. Perubahan cahaya dapat dilakukan guru dengan mematikan lampu sesaat ketika peserta didik diminta melakukan introspeksi diri. Jadi dalam suatu ruangan yang sedang katakanlah punya lampu, tiba-tiba muridnya agak-agak ribut, ya mungkin karena kurang menarik, otaknya sudah mulai penuh, bisa aja tiba-tiba matikan lampu. Wih, terkejut. Tapi jangan lama pula matinya lampu. Kembali hidupkan sehingga ya kan begitu dia. Nah, guru dapat menggunakan media yang berwarna dan kontras. Yang berwarna dan kontras untuk mempertahankan perhatian peserta didik dan memastikan peserta didik memperoleh persepsi yang benar. Jadi warna, jangan pula warna yang membuat mata silau, kan begitu itu ya. Nah, itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, proses pembelajaran agar optimal perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan, di antaranya suhu ruangan, pilihan warna kelas, desain warna tampilan media, pengaturan ruang kelas, termasuk setting tempat duduk, pencahayaan, tanaman, musik, aroma. Wah, ini aroma juga perlu diperhatikan. Perbandingan luas ruangan dengan jumlah peserta didik. Nah, ada dalam undang-undang ada aturan mainnya itu. Ya, sekian murid, sekian berapa ukuran kelasnya, berapa ukuran meja, tempat duduknya sudah ada aturannya. Karena itu didasarkan pada teori-teori yang ada. Teori tata kerja otak ini. Ketersediaan air minum, ya, media pembelajaran. Ini prinsip yang ketujuh. Ya. Ada prinsip ke-9. Proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi. Wah, ini. Asupan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah HB yang tinggi. Semakin tinggi HB anak, akan semakin baik anak untuk berkonsentrasi. Nah, ya. Menurut ilmu kesehatan,
HB standar yang disarankan dimiliki anak adalah berkisar 11 sampai 12. Nah ya, coba diukur masing-masing HB-nya ini. Untuk menjamin peserta didik tercukupi gizi dan nutrisinya, sekolah bisa membuat program makan di sekolah dengan makanan alami yang memiliki protein dan serat yang baik, sayur-sayuran dan buah-buahan segar, serta program pemeriksaan hemoglobin HB anak secara rutin setiap bulan bekerja sama dengan instansi kesehatan terdekat. Barangkali pemerintah daerah atau pusat juga sudah memikirkan sampai hal ini, ya, ada penambahan gizi atau makanan, ya, asupan kepada murid, apalagi kalau di PAUD, ya. Lalu yang ke-9, emosi. Emosi memicu perubahan zat kimiawi dalam tubuh yang dapat mengubah suasana hati dan perilaku peserta didik. Kondisi emosi yang positif peserta didik sama pentingnya dengan konten kognitif dari materi pelajaran yang disampaikan. Kondisi emosi yang positif sama pentingnya dengan konten kognitif dari materi pembelajaran yang disampaikan. Kenapa? Karena hal ini, emosi positif akan memberikan kesempatan kepada otak untuk menciptakan peta-peta perseptual yang lebih baik. Nah, jadi kalau emosi itu bekerja secara positif, otak pun akan bekerja dengan baik. Fungsi otak, ya, otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu fungsinya dalam bahasa, analisis berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realistis, detail, ingatan jangka pendek. Yang bagus tadi dikembangkan pada waktu pagi atau sore hari. Ini di pagi hari. Kalau otak kanan tadi jangka panjang, ya kan? Jangka panjang, seni, musik, gambar, warna, kreativitas, konseptual, berfantasi, imajinasi, intuisi, emosi. Jadi kalau mengembangkan fungsi otak kanan, lakukan pada waktu sore hari. Kalau pendek tadi di pagi hari, ya. Makanya matematika itu jangan di sore hari, tapi di pagi hari. Kalau seni musik, sore hari. Nah, ya. Nah, fungsi-fungsi tertentu dari otak manusia, belahan kanan, belahan kiri tadi, nah ini dia. Ya. Belahan kiri logika, intelijensi, matematik, bahasa, berbicara, menulis, proses linear, satu setelan yang lain. Kemudian kanan, pengenalan, wajah, pola irama, penglihatan, gambar, jarak, intuisi, kreativitas, pemahaman menyeluruh. Ini dia. Bayangkan ini sedang bersarang ini di kepala kita saat ini. Mana yang sedang berkembang saat ini? Iya kan? Kalau mau jangka pendek, pagi tadi. Kalau mau panjang, sore sekarang inilah. Tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Ya. Tahap persiapan, tahap akuisisi, tahap elaborasi, tahap formasi memori, tahap integrasi fungsional. Nah, tahap persiapan. Tahap persiapan ini merupakan pemberian kerangka kerja bagi pembelajaran baru dalam mempersiapkan otak peserta didik dengan koneksi-koneksi yang memungkinkan. Ya. Satu, peserta tertarik dan senang dengan proses kegiatan belajar yang akan dilakukan. Nah, yang dapat memungkinkan menjelaskan manfaat pentingnya topik yang dipelajari. Jadi di sini, pada persiapan ini, peserta didik dibuat tertarik dan senang dengan proses yang akan dilakukan. Ini artinya maknanya ciptakan dulu suasana yang menyenangkan. Nah, dengan melakukan presentasi visual garis besar keseluruhan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Tentu dengan mengaitkannya pada topik yang telah dimilikinya sebelumnya. Apersepsi. Ini dia. Nomor 1 ini. Nah, setelah itu masuk ke acuan apa manfaat dari topik yang akan dipelajarinya. Baru mulai dengan kegiatan eksplorasi oleh peserta didik. Di antaranya melalui tayangan video,
kunjungan ke museum, membaca buku di perpustakaan, atau menonton tayangan TV edukasi yang relevan dengan materi yang akan dipelajari. Inilah namanya pendekatan saintifik itu. Jangan awali dengan ceramah, tapi awali dengan menonton TV edukasi, observing, mengobservasi. Ya. Nah, kemudian tahap kedua, akuisisi. Nah, secara neurologis, akuisisi adalah proses memformulasikan koneksi sinapsis baru antara neuron melalui akson dan dendrit yang terdapat pada setiap neuron. Akuisisi. Atau dengan kata lain, tahap ini adalah penciptaan koneksi di mana neuron-neuron dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Ini dapat dilakukan melalui pembelajaran langsung atau tidak langsung. Ya. Pembelajaran langsung ataupun tidak langsung. Koneksi antara neuron akan terbentuk ketika pengalaman belajar yang dialami peserta didik bersifat baru dan koheren. Ada hubungannya dengan materi yang telah dipelajari. Jadi selalu diingatkan, kemarin tadi baru kita jelaskan apa arti daripada Pancasila itu. Nah, sekarang Pancasila itu kita lanjutkan berapa? Namanya Panca itu ada berapa? Oh, 5. Sila itu berapa? Dasar. Oh, ada 5 dasarnya. Apa itu? Nah, itu ada koneksi yang baru dipelajarinya tadi, lalu diumumkan dengan yang baru. Nah, kemudian keempat, koneksi yang kuat, ya, hubungan yang kuat, ya, koneksi yang menghasilkan hasil belajar akan terjadi jika input pengalaman belajar peserta didik merupakan input yang sudah dikenali, ya, yang sudah dikenali atau input pengetahuan yang diterima pernah dipelajari peserta didik sebelumnya. Koneksinya kuat. Ya. Memberikan waktu yang lebih banyak bagi peserta didik untuk bekerja dan berbicara dalam proses pembelajaran akan lebih bermakna bagi otak peserta didik ketimbang lebih banyak duduk dan mendengarkan pemaparan guru. Jadi bisa saya bayangkan Bapak Ibu sekarang hanya mendengar, inilah dia. Tahap akuisisi dalam diri Ibu itu Bapak itu kurang berhasil. Ya. Kurang berhasil. Sebenarnya harus banyak ngomong. Ya. Nah, dalam pembelajaran abad ke-21 ini karena daring, ya inilah yang harus kita lakukan. Tapi kalau luring dia, ataupun nanti dalam prakteknya, satu kata guru mengeluarkan sesuatu kepada murid, muridnya harus 10, minimal 10. Ya, sebanyak-banyak 1 kalimat guru, 10 kalimat muridnya, supaya otaknya bekerja. Neuroscience. Nah, kemudian itu tahap akuisisi. Sekarang tahap elaborasi. Tahap memastikan apa yang dikuasai peserta didik adalah ilmu yang benar dan akuratnya. Memastikan bahwa yang dikuasainya itu adalah ilmu yang benar dan akurat. Tahap ini merupakan tahap koreksi. Koreksi kesalahan dan pendalaman. Nah, ini dilakukan melalui kegiatan eksplorasi interkoneksi. Kegiatan eksplorasi interkoneksi dari topik-topik yang dipelajari dan mendorong terjadinya pemahaman lebih mendalam. Melalui elaborasi, otak diberi kesempatan untuk menyortir, ya. Diberi kesempatan untuk menyortir, menyelidiki, menganalisis, menguji, dan memperdalam pembelajaran. Jadi tahap elaborasi ini merupakan proses yang memastikan para peserta didik tidak hanya sekedar mengulang informasi pengetahuan dari fakta-fakta secara mekanik, tapi dia tetap uji, benar enggak? Tentu karena dia kaitkan dengan apa yang sudah dia peroleh, apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah dia pahami sebelumnya. Tahap elaborasi. Ya. Jika kegiatan sebelumnya berupa proyek, kelompok, atau eksperimen, maka guru beri kesempatan kepada setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya
atau eksperimennya dan minta kelompok lain untuk mengomentarinya, memastikan ya proyek itu yang menghasilkan produk benar atau tidak adanya. Beri umpan balik, koreksilah hasil diskusi mereka jika terjadi miskonsepsi, salah paham, ya, kesalahan konsep, dan tegaskanlah pemahaman mereka melalui presentasi visual yang menarik atau pemutaran video atau lain sebagainya, tentu yang berkaitan dengan proyek yang baru mereka lakukan atau produk yang baru mereka hasilkan. Tahap formasi memori, ya. Tahap formasi memori ini merupakan tahap merekatkan ikatan koneksi neuron lebih kuat. Kegiatan pembelajaran berupa memastikan apa yang dipelajari hari Senin masih tetap ada pada hari Selasa. Masih tetap diingatnya sampai hari Minggu. Senin besoknya lagi masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu, Bu, adalah ini. Nah, formasi memori. Ya. Untuk ini perlu disediakan waktu khusus untuk perenungan peserta didik tanpa bimbingan terkait materi yang dipelajari. Nah, perlu disediakan waktu khusus untuk perenungan peserta didik tanpa bimbingan terkait materi yang dipelajari. Artinya, biarlah dia sendiri yang merenungkan setiap saat, Seninnya, Selasanya, Rabu, dan seterusnya, apa yang sudah dia pelajari. Terus diingatnya. Oleh karena itu kadang gurunya memberikan apa? Memberikan atau melaksanakan co-kurikuler. Pendalaman materi, tugas-tugas kepada anak untuk memperdalam materi yang diterimanya hari ini. Sediakan peserta didik area untuk mendengarkan musik. Wah, perlu rupanya musik untuk tahap formasi memori. Suasana menyenangkan. Ya, tentu musik-musik yang menantang dia sekaligus membantu dia memperdalam, menguatkan, menguji kebenaran-kebenaran materi-materi dari yang telah dipelajarinya. Ajak peserta didik untuk melakukan peregangan dan latihan relaksasi. Wah, ya. Mengapa peregangan otot dan relaksasi penting dilakukan? Hal ini dikarenakan pengolahan pesan pada otak peserta didik akan lebih optimal jika otak siswa dalam kondisi rileks dan tenang, nyaman. Berkali-kali diingatkan ya dalam modul kita itu. Ciptakan kondisi yang rileks dan tenang sehingga otak murid bisa bekerja dengan baik. Nah, perlu diingat kembali bahwa kondisi di saat otak tegang, ya, kondisi di saat otak tegang atau tertekan adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menerima atau merefleksikan materi pelajaran yang telah dipelajari. Oleh karena itu, peregangan otot dan relaksasi menjadi bagian yang sangat penting dalam tahapan pembelajaran berbasis neuroscience. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembangkitan kembali memori, diantaranya istirahat yang cukup, intensitas emosi, konteks pembelajaran, nutrisi yang sehat, ya, bergizi, kuantitas dan kualitas koneksi. Istirahat, waktu tidur adalah sangat penting, sangat diperlukan bagi perolehan belajar otak. Nutrisi berperan penting dalam pembangunan koneksi antara neuron karena makanan memberikan bahan baku yang dibutuhkan otak untuk menghasilkan semua proses kimiawi memori yang penting bagi ingatan peserta didik. Wah, tahap-tahapnya. Yang kelima. Apa yang kelima? Itu tadi yang keempat. Ini yang kelima. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional memperkuat dan memperluas materi pembelajaran. Dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran secara bervariasi. Kondisikan para peserta didik untuk tidak menyampaikan apa yang telah dipelajari kepada temannya. Misalnya mempresentasikan peta konsep yang telah mereka buat pada tahap sebelumnya. Ya.
kondisikan para peserta didik untuk bisa menyampaikan apa yang telah dipelajari kepada teman. Berbagi sharing. Ya. Ini juga tahap integrasi fungsional. Sharing. Beri kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan peta konsep yang telah mereka buat pada tahap sebelumnya. Kondisikan agar para peserta didik saling bertanya, saling mengevaluasi satu sama lain. Minta para peserta didik menulis sebuah esai atau artikel terkait apa yang telah mereka pelajari. Nah, inilah sebenarnya makna pada waktu mengakhiri pembelajaran. Ada meninjau kembali, merangkum kembali, menyimpulkan kembali. Jangan guru, tetapi muridnya. Ajak muridnya. Dari pelajaran kita hari ini, anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan? Kamu, Budi, gimana? Wah, dari penjelasan si Budi ada lagi yang masih kurang, Siti? Ayo, nah itu dia. Ya. Mereka saling bertanya. Atau kita minta setelah kita mempelajari ini, tulislah sebuah esai atau artikel atau keterangan singkat tentang materi yang kita pelajarin hari ini. Variasi metode pembelajaran lainnya dapat dilakukan dengan cara memberikan kuis kepada peserta didik, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Ya. Nah, akhirnya tutuplah semua tahap pembelajaran neuroscience dengan sebuah perayaan kelas. Wah, ini juga ya. Tutuplah pembelajaran neuroscience dengan sebuah perayaan kelas, perayaan keberhasilan belajar. Perayaan kelas merupakan bentuk penghargaan atas usaha keras yang telah para peserta didik lakukan dalam proses pembelajaran. Perayaan yang paling sederhana dapat dilakukan dengan tos 5 jari kepada peserta didik atau mengucapkan yel-yel keberhasilan belajar peserta didik secara bersama-sama. Artinya, pada setiap melakukan pembelajaran, supaya dia termasuk pembelajaran neurosains, bawalah anak dalam suasana ceria, melepaskan kepenatan, kelelahan selama pembelajaran. Akhiri dengan suasana yang ceria, ya, ceria. Barangkali itulah pembelajaran neuroscience. Membuat pembelajaran sedemikian rupa yang membuat otak itu bekerja, ya, bekerja. Batang otak bekerja dengan baik, sistem limbic bekerja dengan baik, korteksnya bekerja dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, secara sepintas itulah pembelajaran neuroscience. Bagaimana otak kita ini yang terdiri dari sejumlah saraf-saraf bisa bekerja sedemikian rupa sehingga kita bisa menggerakkan jari atau apapun bagian tubuh kita ini sedemikian rupa, termasuk menangkap setiap informasi yang ada datang dari luar untuk bisa memperkaya apa yang telah kita miliki sebelumnya. Saya kembalikan ke Pak Hombing. Silakan Pak Hombing. Oke, baik. Terima kasih Pak Wow. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Wow ya. Bapak Ibu, hari ini, sore ini akan saya hidupkan kembali mikrofonnya Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti akan masuk untuk sesi tanya jawab. Oke, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, baik. Jadi materi yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan kita buka untuk termin pertama 3 orang penanya dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Oke, Ibu Dosma Marbun. Silakan Ibu Dosma dari sekolah mana, Bu? Oke, nama saya Dosma Marbun. Saya dari SD 035948 Gulangan. Saya mau bertanya. Sebelum bertanya ini Pak, saya langsung terkesan pada pembelajaran pertama tadi. Dan pada usia 25 tahun, perkembangan otak kita mulai menurun. Pada usia ini, proses terbentuknya koneksi antar sel neuron akan lebih lambat. Otak kita akan mulai mengalami kesulitan membentuk koneksi antar sel neuron pada usia 30 tahun. Saya, Pak.
bagaimana cara kita meregenerasi sel-sel neuron kita pada usia yang 30 tahun? Atau pada usia sekarang ini? Mau diregenerasi ya sel-sel kita ya Bu ya? Iya Pak. Lagi yang udah Iya. 50 Kita tahun. ini Betul ya. udah 30 tahun ke atas, padahal kita harus difokuskan untuk mempelajari sesuatu. Padahal pada usia 30 tahun itu kita sudah mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu. Kayak gitu Pak. Iya Bu. Betul, aku juga tadi mau nanya itu sebenarnya, tapi karena ikutan aja. Jadi karena banyak juga sel-sel ini yang agak rusak sedikit Bu ya. Oke, silakan pertanyaan yang kedua. Terima kasih Bu Rosma ya. Yang kedua silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Oh ya, silakan Ibu Rosa, silakan. Kenapa Nat? Gini Pak, dalam satu kelas, misalnya waktu kita menerangkan kan Pak, ada anak tertentu, dia dalam menangkap pembelajaran cepat Pak. Tapi cepat juga lupanya. Misalnya kan Pak, hari ini masih ingat nih. Tapi 2 hari lagi kita tanya, dia udah nggak ingat. Bagaimana cara mengatasi itu supaya anak itu bisa ingat dalam jangka waktu panjang gitu Pak? Cara-caranya gitu Pak. Makasih Pak. Terima kasih Bu Rosa ya, pertanyaannya juga cukup bagus ya. Yang ketiga silakan Bapak Ibu. Saya Pak Diana Brutu. Oh, silakan Ibu Diana. Aduh. Selamat sore Pak. Diana, nih. Kami agak berisik memang di sini Pak karena agak ribut agak banyak. Tapi ini mungkin berbagi cerita ya Pak ya. Tadi di materi yang mengenai batang otak tadi Pak, kondisi saat otak berada pada posisi tertekan adalah kondisi yang tidak baik menerima pelajaran. Itu ya tadi yang saya dengar. Terus saya masuk ke kondisi, ada beberapa siswa yang memang kami alami seperti itu. Begini Pak, dia itu latar belakang keluarganya bagus, bahkan bisa dikatakan anak tersebut orang tuanya mengajar juga. Cuman mungkin dia bukan di SD atau di SMP lah orang tuanya Pak. Terus dia juga bukan anak pertama atau anak kedua, justru dia anak terakhir maksud saya. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Terus kondisi keuangannya juga bagus dan kasih sayang orang tuanya juga oke. Kalau menurut pemantauan kami begitu ya Pak ya. Namun si anak ini Pak dalam menerima pelajaran Pak, dia itu sangat sulit. Terus kalau misalnya kita ajak berbicara, ini susah sekali Pak bicara Pak, bukan bisu. Dia kalau misalnya di bidang studi saya lemah lembu gitu kan Pak, dia juga tidak mau menjawab. Terus saya tanya ke wali kelas atau ke mata pelajaran yang lainnya juga seperti itu. Artinya saat kita mengajar, kami nggak tahu apakah dia mengerti atau tidak. Pokoknya dia tidak mau menjawab. Kita ngomong kasar juga dia makin tunduk. Kita lemah lembut, dia juga tidak merespon. Kita kasih pelajaran begitu ya Pak ya. Apa ya? Dia kita dekat, nah ini ditulis ya, nah ya nggak mau, biasa aja gitu. Saya pikir wajah saya serem, saya tanya yang lain juga sama seperti itu begitu Pak. Jadi ini apakah dia termasuk tertekan di dalam keluarga Pak atau bagaimana? Tadi seperti saya bilang silsilah keluarganya juga dia oke Pak, nggak ada istilahnya. Dia orang tuanya juga guru, kasih sayangnya penuh begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana buat pertanyaannya. Pertanyaan juga sangat bagus sekali ya. Oke, langsung kita lemparkan sama Pak Waw. Silakan Pak Waw. Halo Pak, belum dihidupkan mikrofonnya Pak. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Ombing ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan respon terhadap materi yang disajikan pada sore hari ini. Pembelajaran neuroscience. Ya, saya berterima kasih kepada Ibu Boru Marbon berarti mengikuti sajian tadi ya.
Nah, rupanya dalam sajian tadi katanya menurut buku ini, menurut teori ini, perkembangan otak kita ini akan pesat sampai umur 25 tahun. Itu palingnya, maksimalnya itu 25 tahun. Lewat dari situ sudah mulai melambat. 30 tahun susah untuk mengembangkannya. Lalu Ibu Dosma merasa cemas. Ya, bagaimana saya ini? Ibu Dosma udah umur berapa sekarang ini? Ibu Dosma. Masih 25 tahun, Pak. Oh, 25 tahun masih puncak-puncaknya rupanya. Ya kan? Oh, masih puncaknya, berarti menuju 26 Ibu sudah takut akan menurun lah, ya kan begitu itu. Ya, kita aja udah 50-an. Iya, kalau saya bandingkan dengan Ibu, mana tuh Ibu Rostima berapa tahun sekarang, Bu Rostima? 25 juga perasa. 25 juga, yang masih segar-segar saya lihat itu ya. Iya. Iya, Ibu Diana. Ibu Diana berapa tahun, Bu Diana? Cincin Pak, 33 tahun Pak. Wah, 33 ya. 33 Masih tahun cincin ya. katanya ya. Nah, tetapi dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang baru saya sampaikan ini, Ibu bisa tangkap dengan baik. Nah, bisa kan? Belum ada yang hilang-hilang kan? Bisa sedikit-sedikit Pak. Berarti masih normal gitu ya. Saya aja masih bisa, Pak. Nah, supaya dia tetap bisa berkembang, apa tadi kata ahli? Beri dia stimulus. Latihan. Rangsangan yang menantang dia untuk mengadakan hubungan, koneksi, sinapsis. Jadi jangan berhenti untuk membaca, untuk bercerita, ya. Berlatih Setiap apa yang ada tangkap dia, beri dia arti. Jadi jangan dilewatkan begitu saja, ya. Jadi teruslah berlatih. Banyak cara kita berlatih, membaca buku, menonton cerita-cerita yang memang punya makna, ya. Yang punya makna bagi penambahan pengetahuan kita. Jangan khawatir, Bu. Saya pun sudah 62 tahun sekarang, saya tidak khawatir itu bisa berkembang saja. Tapi kata ahli, kalau pada umur yang muda ini, sampai 25 tahun, itu kan pesan kepada guru itu. Guru lakukan pembelajaran itu dengan mengaktifkan otak anak. Ya, dengan memberikan dia rangsangan sedemikian rupa, sehingga pembelajaran itu bisa difahaminya, dikuasainya sedemikian rupa. Ya. Jadi bagaimana? Gunakan media yang bervariasi dengan warna, dengan macam apa tadi pesannya itu? Media-media yang merangsang otak untuk tidak berhenti bekerja. Ya, ya Ibu Dosma, Bu Marbun. Jadi jangan khawatir di umur mau 26 itu masih. Tapi kalaupun itu, jangan berhenti untuk tetap membangun koneksi antara neuron yang satu dengan neuron yang ya Bu. Ya, jadi Ibu masih bisa lah melanjut ke S2, S3 ya. Jangan berhenti untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Baik daring maupun luring ya. Kemudian Ibu Rostima Berutu ya. Tadi ada dalam satu kelas ada murid yang belum ya cepat nangkep, cepat lupa. Iya. Ya, Pak. Nah, cepat nangkep, cepat lupa. Kenapa ini ya? Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Jokowi. Ya, Jokowi. Sementara kita tadi siapa nama presiden kita? Enggak tahu loh. Nah, lupa saya. Kan begitu itu. Apa memang begitu masuknya? Nah, sekarang kenapa tidak bertahan lama? Informasi itu tinggal di dalam otaknya si anak. Kenapa? Kenapa sesuatu informasi itu tidak bertahan lama, mengendap atau berdiam di
otaknya si anak, diingatannya si anak dalam waktu yang relatif lama. Hari ini dia pelajari, besok sudah lupa dia. Jadi kelupaan, ya, lupa, rasa masalah lupa ini. Cepat nangkap, cepat lupa. Ayo antar dulu kue ini ke rumah si A. Iya, mari. Tetapi sampai di sana nggak ada di bawahnya apa-apa, lupa dia. Iya kan? Apa yang membuatnya ini? Barangkali kita teringat terhadap apa yang disampaikan oleh Jos, hukum Jos. Apa itu hukum Jos itu? Bu Berutu. Hukum pengulangan ya, latihan. Mana lebih bagus? 1 kali 7 atau 7 kali 1? 7 kali 1, Pak. 1 kali 7, 7 kali 1. 7 kali 1, Pak. 7 kali 1, Pak. 7 kali 1. Nah, apa itu 7 kali 1? 7 kali dalam mengotak-atik satu hal. Nah, satu dia ya. Untuk membantu anak menghafal nuklir, kata nuklir, suruh dia mengucapkannya 7 kali. Nuklir. Ya kan, mungkin ya responnya akan terbantu untuk bisa tahan lama. Besok-besok ditanya apa nuklir? Apa itu? Nuklir ya nuklir kan gitu. Tapi kalau 1 kali 7, apa itu 1 kali 7? 1 kali kita suruh dia menghafal 7 pesan. Nuklir, bola, bintang. Hanya 1 kali diungkapkan. Akhirnya kita suruh dia, udah sampai, apanya tadi, Bu? Nah, yang disampaikannya bukan yang 7 itu, yang ke-100, apa yang diingatnya itu yang diberikannya. Kan begitu itu ya. Iya, Bu Rostima. Jadi ya, itu hukum pengulangan ya, hukum pengulangan. Kemudian Ibu Diana Berutu tadi ya, saya mau minta penjelasan dari Ibu. Pernah Ibu kunjungin anak ini ke rumah? Tidak Pak, cuman orang tuanya sering datang ke sekolah. Iya, orang tuanya sering datang ke sekolah, ya, karena ibu anak ini adalah seorang pengajar. Ngapain Ibu ini datang ke sekolah? Ngantar anaknya Pak. Ngantar anaknya, kan begitu itu ya. Nah, jadi sulit berbicara, ya, diajak berbicara nggak mau. Bicara tentang pelajaran yang baru diajarkan atau bagaimana? Saat mengajar pun dia memang nggak mau Pak, begitu nyampe ke sekolah letakkan buku, tas, ya udah diam aja Pak. Diam aja. Berarti ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Yang mengganjal itu bawaannya dari rumah atau memang baru diterimanya di sekolah itu, karena mungkin sampai di kelas itu juga yang nanti yang disampaikan oleh ibu. Kekurang menarikan anak terhadap materi pembelajaran. Ini berbagai faktor bisa membuat anak itu acuh, ya, tidak mau tahu ya tentang apa yang dimintakan oleh guru atau sekolah kepada dia. Atau waktu berangkat di sekolah kita mungkin menerima cerita baik keluarganya, baik ini segala macam. Tetapi sebaik dia sampai di sekolah rupanya ada beban. Beban yang ada di dalam dirinya sehingga apapun respon atau apapun stimulus yang diberikan kepadanya di sekolah itu tidak berterima pada dirinya. Jadi ini perlu penganalisisnya latar belakang kehidupan anak. Kenapa ini? Kenapa bisa sampai terjadi? Berarti mesti ada komunikasi antara sekolah dengan keluarga. Bagaimana sebenarnya perlakuan orang tua atau sebaliknya bagaimana kebiasaan anak di tengah-tengah keluarga. Dia anak nomor 2, bukan anak yang pertama atau yang bungsu. Nomor 2. Kalau anak nomor 2 dia belajar kepada kakaknya atau abangnya dan memberi contoh kepada adiknya. Kan begitu itu. Biasanya yang manja itu kan si bungsu. Dan yang berkuasa itu adalah si akangan, yang besar. Kan begitu itu. Tapi nyatanya ini, di tengah anak yang nomor 2 ini punya masalah. Kenapa? Coba ditelusurin dulu
masalahnya kenapa. Dari orang tuanya, dari gurunya, dari suasana kelas atau suasana sekolah yang dimasukinya. Sehingga dia susah untuk berbicara. Satu. Yang kedua, seseorang anak di umur ini kelas apa? SD, Bu? SD kelas 3. Jadi ini SD sudah kelas berlangsung 3. selama 3 tahun, Pak. Seperti itu aja orang. Iya, selama 3 tahun ya. Satu hal yang perlu diperhatikan, kehidupan anak itu masih dalam lingkup atau kurungan egoisme. Segala sesuatunya itu masih melihat dari dirinya, tidak mau dengan lingkungannya. Artinya apapun yang dilakukan itu selalu mengatakan ini perlu bagi saya atau tidak. Dia akan melakukan sesuatu kalau itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan keinginannya. Dia melihat bola, kalau nggak cocok warnanya bagi dia, ya nggak mau dia. Untuk apa saya itu? Karena di dalam pikiran itu, yang bola yang diinginkannya itu bukan hijau, tapi yang hitam. Sementara yang hitam bagi orang lain nggak cocok. Tapi bagi dia cocok yang hitam. Dan ternyata tidak terpenuhi oleh guru. Akhirnya dia acuh. Ya udah untuk kalian lah itu. Untuk kalian lah itu. Nah, ada guru yang mengajak murid keluar kelas. Nggak mau dia. Kenapa? Karena dia tahu nanti kalau keluar tidak ada apapun yang bisa dia peroleh dari sana. Jadi ini Bu Diana, tolong ditelusuri ya latar belakang kehidupannya ini ya di tengah-tengah keluarga. Ya, jangan hanya mendengar informasi dari semua pihak, tetapi bisa langsung. Tidak wawancara tapi observasi. Nah, setiap hari adakan namanya anekdot, catatan-catatan perilaku anak. Nah, jangan-jangan pada catatan-catatan yang kita buat itu, rupanya anak ini kemauannya. Nah, coba saya buat dulu besok ini, saya sodorkan dulu Pak, jangan-jangan dia mau. Lama-kelamaan kita akan ketemu satu kiat, satu cara untuk membuat dia bisa berbicara. Ya, jadi 3 tahun memang ya bagi sebagian murid, bagi sebagian guru agak-agak susah. Tapi kalau ada pendalaman yang lebih intensif, ya sering, barangkali suatu saat kita akan ketemu rupanya penyakit anak ini adalah seperti ini. Kalau ini baru kita coba telusuri atau rancang rencana-rencana aksi untuk membuat dia bisa mengalami perubahan-perubahan dalam bercakap-cakap atau berbicara. Tuh. Kemudian yang kedua sebenarnya, ya, yang berikutnya barangkali biasanya kalau ada anak-anak seperti itu beri tanggung jawab kepada dia, penghargaan. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Anakku bagus, ya, ayo Anda bisa, saya yakin anakku bisa. Nah, barangkali dengan itu akan tergerak hatinya, akan tersentuh apa tadi sistem limbiknya itu, ya, rasa kesenangan. Dia merasa dihargai, ya, merasa dihargai. Jadi jangan ditekan batang otaknya, tapi dieluslah sistem limbiknya, kan begitu itu ya. Nah, barangkali itu Bu Diana, ya. Terima kasih Pak. Iya, baik. Saya kembalikan ke Pak Hombing. Oke, baik. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini ya Pak O ya. Ya, oke Pak. Oke, baik. Ya Pak, ya Bu. Nggak bisa lagi bertanya, Pak. Boleh, lagi, boleh. Pak. Masih bisa Pak. Tiur. Oh, Sekarang ngomong silakan, Bu. tiuron, tarik tiur. Ayo Bu Tiur. Iya, apalagi dia itu pula Pak, silakan. Ayo Bu Tiur. Iya, selamat sore, Pak. Sorry Bu. Gini, Pak. Tadi setelah mempelajari apa tadi Pak? Lupa. Neuroscience. Nah, kebetulan saya Pak menjumpai dalam kelas saya ada seorang siswa di kelas, ya. Cepat sekali dia Pak. Kalau kita membuat pertanyaan kepada dia, langsung dijawab. Tapi ternyata jawabannya selalu salah Pak. Mentalnya kuat. Jadi makanya selalu siswa datang, setiap dia menjawab salah,
lalu disorak-sorak Pak. Jadi pendekatan apa yang bisa kita lakukan kepada anak ini Pak? Itu aja. Iya, baik ya. Itu namanya lasak namanya itu ya. Nah, belum selesai pun Bu Guru, Pak Guru bertanya, saya Pak, kan begitu itu ya. Entah apa mau dijawabnya saya Pak. Ya. Sebutkan saya Pak katanya. Entah apa yang mau disebutkan, nggak tahu dia. Setelah disuruh, apa tadi pertanyaannya Bu? Oh, jawabannya ini Bu, bahwa Presiden Amerika itu kan Jokowi kan Bu. Nah, iya kan. Nah, ya, itu satu hal yang perlu dimaklumi pada diri anak. Tapi PD-nya tinggi. Hanya PD-nya yang tinggi itu perlu dikelola sedemikian rupa. Oleh karena itu, sebelum guru bertanya, bisa diberitahu atau disampaikan kepada murid tata tertib menjawab pertanyaan. Anak-anak perhatikan ya. Nah, sebelum Ibu selesai bertanya, jangan dulu ada yang mengangkat tangan ya. Nanti Ibu akan menghunjuk siapa yang menjawab pertanyaan Ibu. Ya anakku sayang, oh iya. Karena begini, dalam keterampilan bertanya, guru tidak boleh memberi kebebasan sebebas-bebasnya kepada murid untuk menjawab langsung pertanyaan. Guru bertanya, setelah itu perhatikan, beri waktu untuk berpikir kepada anak-anak, baru hunjuk. Nah, kalau anak ini langsung menjawab, sabar ya anakku. Nah, tolong dulu anakku, ayo sabar dulu. Ibu tahu, anakku sayang bisa menjawab. Tapi kita beri dulu kesempatan kepada kawan yang sebelah kiri ya. Akan begitu itu. Nah, jadi itu namanya pendisiplinan, penertiban, keaktifan anak di dalam pembelajaran. Ya, itu ya, Ibu Tiur. Saya tiur, nanti. Nah, jadi menghunjuk, guru menghunjuk setiap murid yang layak menjawab pertanyaan. Jadi jangan saya, apalagi kalau dalam kelas ada menjawab serentak. Boleh seketika mereka menjawab serentak, oh ya bagus. Tapi tolong ya dek, anakku sayang, ayo tertib semuanya, duduk bagus. Yang Ibu mintakan dulu kawanmu yang di belakang itu yang namanya si Siti ini. Coba, apa jawabannya Siti? Akan begitu itu. Nah, barangkali mereka pun akan tertib. Dan anak yang lasak-lasak tadi barangkali akan belajar untuk tertib. Ya, menjawab pertanyaan dari gurunya. Ya Bu Tiur? Iya Pak, iya Pak. Baik Bu Tiur. Itu juga kerja otak itu kan begitu itu. Iya Pak. Iya. Baik Pak Oming. Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Masih ada yang Pak ini Pak. Mana Bu? Bagaimana itu Ibu apa ini? Oppo, apa namanya? Oppo itu Ibu apa ini? Ibu Ria Panjaitan Pak. Maaf. Ibu siapa Bu? Baru Panjaitan Pak Oming. Oh Ibu Panjaitan, silakan Ibu Panjaitan. Iya Pak. Ada pertanyaan saya sedikit saja Pak, cuma satu. Iya. Saya sangat tertarik sekali Pak dengan pelajaran hari ini ya Pak ya. Ya. Neuroscience. Ilmu yang mempelajari sistem saraf ya Pak ya pada manusia. Nah, tadi ada yang sudah Bapak paparkan tahap pembelajaran neuroscience, ada itu tadi 5 ya Pak ya. Kurang jelas, ada? Ada tadi Pak, tahapan pembelajaran neuroscience. Umurnya 5 tahun. Apa? Dengar Pak Oming. Putus-putus suaranya Bu Panjaitan, kalau bisa pakai headset karena dari handphone ya Bu ya. Halo Bu Panjaitan, bisa dengar suara kami Bu? Bisa Pak, jelas sekali Pak. Iya, tapi suara Ibu ini yang terputus-putus. Suara Ibu yang beda. Ayo Bu Panjaitan. Oke, silakan lanjut Bu. Iya Pak. Tadi kan ada
tahapan pembelajaran neuroscience ya Pak ya? Ya. Ada 5 tadi. Ada 5. 5 tahap. Ya, ada 5 tahapan pembelajaran neuroscience. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini yang keempat Pak. Tahap formasi atau memori itu Pak. Formasi memori, ya. Iya, tahap formasi memori yang keempat itu Pak. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, dan saya juga heran, begini Pak, ada seorang siswa, dia bisa belajar dengan bernyanyi. Ya. Menulis, dia bisa bernyanyi Pak. Jadi saya heran. Nah, tahapan formasi memori ini kan pertama tadi berupaya memastikan apa yang dipelajari, kemudian perenungan, pembelajaran, kemudian mendengarkan musik ya Pak ya? Iya. Nah, mendengarkan musik. Nah, jadi saya heran Pak, otak yang manakah yang dipakai anak itu ketika dia belajar, bisa dia menulis, bisa juga dia sambil bernyanyi Pak. Iya. Bahkan Pak, teman-teman saya juga, ada juga yang seperti itu Pak, bukan hanya siswa saja, teman-teman juga sambil dia belajar, sambil dia mendengarkan musik, atau sambil bernyanyi Pak. Nah, otak yang manakah yang mendominasi seseorang dalam melakukan kegiatannya dalam pembelajaran seperti itu Pak? Terima kasih Pak Wow. Terima kasih Ibu Panjaitan. Nah, ada 5 tahap tadi. Ini formasi. Tahap keempat tadi adalah formasi memori, Pak. Memori. Apa kegiatan formasi memori tadi? Memperteguhkan, ya, memperteguhkan informasi-informasi yang sudah dimilikinya. Jadi di dalam pembelajaran itulah makanya dimintakan guru selalu merangkum, menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilalui. Lakukan rangkuman. Siapa malah mengambil rangkuman itu? Murid sendiri. Jadi dia memformulasikan ingatan-ingatan, memorinya. Apa pelajaran kita tadi nak? Dan begitu itu ya, diulanginya sedemikian rupa. Berarti dia menguatkan koneksi-koneksi neuron-neuronnya, ya, otak-otaknya itu. Nah, ada tadi lakukan itu dengan membunyikan musik, mendengarkan musik. Ya kan? Musik itu membuat otak itu merasa senang, tenang, nyaman dia. Jadi kaitannya musik dengan formasi memori ini bagaimana supaya otak itu merasa tenang dia dalam suasana yang menyenangkan. Tadi Ibu menyatakan ada murid atau ada kawan Ibu juga sambil membaca, sambil mendengarkan musik. Ya kan? Pasang handset di kupingnya, lalu sambil membaca, ada lagu-lagu rohani, ada lagu-lagu pop, atau ada lagu-lagu khusus yang bisa membantu dia mengerti apa yang dibaca oleh hatinya atau pikirannya atau bukunya saat itu. Dia bisa mengerti. Nah, ini gaya belajar orang. Ada gaya belajar yang memang visual, ada yang audio, dan ada yang latarnya dinding biru itu. Nah, jadi memang musik itu punya pengaruh, punya peranan dalam menentukan bagaimana kerjanya otak, tidak hanya pada waktu formasi memori, tapi pada tahap-tahap sebelumnya juga. 5 tahap itu bisa. Tapi tadi buku ini menekankan pada tahap formasi memori. Ya kan, formasi memori. Nah, akuisisi pun bisa. Pada waktu pendahuluan juga bisa. Tetapi itu semua bisa dilakukan jika si peserta didik itu tidak sampai membuat kegaduhan atau keributan bagi lingkungan atau kawan-kawannya. Ya, tuh. Itu satu ya. Kemudian yang kedua dengan musik ini tentu tertentu warnanya kan sesuai dengan minat atau keinginan dari murid yang bisa membantu dia memahami atau menguatkan
materi-materi, informasi-informasi yang baru dia pelajarin sedemikian rupa. Ya, Ibu Boru Panjaitan. Iya Pak, otak yang mana Pak yang lebih Otak mendominasi? mana itu sekarang? Otak kiri atau otak kanan? Musik. Tadi sempat menangkap tayangan saya. Itu tayangan slide 29. Fungsi otak kanan itu menyangkut musik, gambar, kreativitas, konseptual, berfantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi. Ini ingatan jangka panjang. Yang enaknya dikembangkan pada pagi atau sore hari ini, Bu Panjaitan? Sore. Pada sore hari. Pada sore hari. Kalau dia tadi otak kanan, kiri, apa otak kiri? Bahasa, analisis, berpikir, logika, ya, angka, rasionalitas, objektivitas, realistis, dan yang hal-hal yang mendetail. Kapan ini cocok dikembangkan? Pagi hari, Pak. Pagi hari, iya kan? Pagi hari. Diiringin dengan musik, silakan sesuai dengan permintaan dari otak, ya kan? Bagaimana supaya dia nyaman, aman, tenang begitu. Ate, Boru Panjaitan, ideamu, sung namago seno. Di mana Ibu Panjaitan? Mana Bu Panjaitan tadi ya? Halo Bu Panjaitan. Halo Ibu Panjaitan. Kayaknya gangguan jaringan mungkin Pak Wong. Iya. Oke Pak Ombik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk sesi tanya jawab barangkali kita akhiri ya. Sekarang masuk untuk pembahasan soal. Kami serahkan kepada Pak Wong. Oke, kita masuk ke soalnya ya Bu ya. Nomor 1. Nah, ini dia. Apa nomor 1 ini? Apa jawaban nomor 1 ini? Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak manusia dan seluruh fungsinya, misalnya pikiran, dengan menggunakan pendekatan A. Mono, B. Inter, C. Multi, atau D. Cross disiplin ilmu. Itu tadi di awal slide nomor 1. Multidisiplin, ya? Pak. Iya, ya. Ilmu yang mempelajari sistem saraf otak manusia dengan seluruh fungsinya dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, ya. Multidisiplin, Pak. Jadi tidak mono, secara keseluruhan fungsinya, Pak. Inter, entah beberapa saja ilmu, tapi ini adalah multidisiplin ilmu atau cross, saling cross, mencek disiplin ilmu. Bukan multidisiplin, Pak. Bukan ya, memerlukan, membutuhkan, menggunakan berbagai-bagai ilmu. Berarti multidisiplin. Cocok ya, cocok. Nomor 2. Bagi neuroscience, pembelajaran dianggap berhasil mengoptimalkan potensi otak ketika A, B, C, atau D. Seluruh neuron dalam otak dapat saling terhubung. Sebuah akson pada suatu neuron terhubung dengan dendrit neuron lainnya. Neuron-neuron yang jarang digunakan menghilang dari saraf otak. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Mana ini? Seluruh neuron dalam otak dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Diupayakan semuanya itu berhubungan satu dengan yang lain sehingga ada sinopsisnya. Terhubung neuron satu dengan yang lain. Ini bersama semua. A, Pak. A ya. Ya, Pak. Saya rasa A lain. Ya kan? Pak. Bukan sebuah akson pada suatu neuron berhubung dengan dendrit neuron lainnya. Bukan ya?
Bukan, Pak. Bukan neuron-neuron yang jarang digunakan menghilang dari saraf otak. Bukan otak ini ya, otak. Kalau menghilang udah Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Kalau banyak berarti belum semua. Iya, kalau banyak belum semua lah begitu ya. Sementara di A kan Pak udah keseluruhan neuron. Seluruh neuron dalam otak dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, karena kata seluruh kan? Iya, Pak. Tetapi bagaimana kesaling terhubungannya itu? Itu dengan sendirinya atau bagaimana? Harus harus dinyalakan, kan begitu itu ya. Tidak dibiarkan saja, tapi harus dinyalakan dengan memberikan stimulus. Jadi jawabannya apa? D, Pak. Ya. Ayam, Bu. Tidak hanya saling berhubungan, tetapi supaya saling berhubungan harus dinyalakan dengan memberikan stimulus, Pak. Lalu jawabannya apa? Dodol, Pak. Jawabannya adalah dodol ya. Jawabannya dodol. Jangan terkecoh dengan pernyataan-pernyataan pada setiap alternatif. Ya. Dodol. Nomor 3. Ayo dibaca. Jawabannya apa? B, Pak. Bola. Benar, Pak. Daerah otak yang berfungsi sebagai pusat pengendalian emosi. Sabayanku, sistem limbik, Pak. sayangku, Sistem limbik, Pak. Apa itu? Sistem limbik. Sistem Limbik. bukan cerebellum. Bukan, Pak. Atau korteks. Bukan, Pak. Atau batang otak. Memang harus limbik, sistem limbik. Iya. Jadi jawabannya adalah benar. Jawabannya benar. Sistem limbik, rasa kasih sayang, ya. Dia cepat-cepat marah, ya. Lalu nomor 3. Ayo dibaca. Nomor 4. Semakin tebal lapisan myelin menyelimuti neuron, akan semakin cepat akson memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam memori. Penebalan myelin ini pada akson akan terjadi ketika seseorang sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari, mempelajari banyak, mempelajari informasi. Ketika hukum Joss berlangsung, kan gitunya itu ya. Iya, Pak. Semakin sering mengulangi informasi yang pernah dipelajari. Ulang dan ulang. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Jawabannya adalah nomor 5. Janganlah dicorek-corek Bapak Ibu. Nomor 5, pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap mengelola informasi ketika guru setiap 90 menit, 2 kali 45 menit, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan gerakan-gerakan perenggangan otot dan relaksasi. Ini dikarenakan otak akan mengalami mengalami apa ini? Tekanan berat jika belajar cukup lama. Kalau sampai 100 menit akan mendapat tekanan berat. Tiap 90 menit perhatikan, melakukan gerakan peregangan otot. Ya. Itu Pak. Ya, D ya. D. Ya. Itu Ya, Pak. sudah ada yang melingkari D kan gitu itu ya. D, Pak. Ketegangan saraf otot ketika belajar cukup lama, kekurangan oksigen jika belajar cukup lama, siklus biokognitif perhatian yang naik turun, dan tekanan berat jika belajar cukup lama. Apa jawabannya?
Sio kognitif, perhatian yang naik turun. Ini yang harus menjadi perhatian guru. Jangan sampai tidak ada waktu pada anak untuk melakukan gerakan peregangan otot. Ya. Setiap 90 menit perhatikan, ya, beri waktu istirahat. Teng teng teng. Ayo, tangan semua gerakan. Ayo, jari-jari gerakan. Relax. Nah, relax. Jadi jawabannya adalah cocok, ya. Cocok. Jawaban Ibu cocok dengan jawaban di buku, ya. Iya, Pak. Iya. Nomor 6. Janganlah dicoret-coret. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan di dalam mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya. Di antaranya itu B, Pak. apa itu? B, Pak. D. Benar, Pak. Perkembangan syaraf neuron mulai menurun. Syaraf neuron Iya, B. banyak dan pembentukan koneksi mulai kronik. Mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. Saraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. Informasi yang masuk ke dalam register sensori terlalu banyak. Jadi jawaban yang benar itu adalah Benar, Pak. jawaban yang benar itu adalah memang benar. Benar. Ya. Iya, Pak. Iya, nomor 7. Nah, nomor 7. Apa jawabannya nomor 7 ini? Dari sudut pandang neuroscience, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting, terutama bagi anak usia dini, dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan A, B, C, dan atau D. D, Pak. D, Pak. D, ya. Saya akan kesempatan memberikan kepada banyak anak kesempatan untuk kepada bereksplorasi. anak untuk Bereksplorasi. Iya, Iya. ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, dodol itu, Pak. Stimulus lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar. Abad ke-21. Sangat penting, ya. Untuk anak usia dini. Lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting bagi anak usia dini, dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan meningkatkan dan memperlama semangat dan minat belajar anak. Meningkatkan, menguatkan jumlah koneksi antar sel-sel neuron. Akan membuat anak tidak cepat bosan dalam bermain dan belajar. Memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi. Kenapa dia bisa bereksplorasi? Karena terjadi koneksi, hubungan satu dengan yang lainnya. Terjadi stimulus sel neuron dengan neuron yang lain. Jadi mana jawabannya? Dodol. Dodol. Iya, baca bukunya sekali lagi sehingga mungkin akan rupanya Pak. Bukan. Pak. Dodolnya, bukan dodol. Pak, karena semakin banyak rangsangan belajar yang kita berikan akan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. Halaman berapa itu, Ibu? Nggak tahu, Pak, tapi ingat aja, Pak. Oh, ingatannya. Memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, Pak. Dia bereksplorasi karena jumlah koneksi antara sel-sel neuron itu semakin banyak. Meningkat. Ya, jadi jawabannya adalah ayam. Ya. Ayamnya. Jawabannya adalah A, ya, bukan dodol. Karena alam makanya ada dodolnya. Oke, baik. Nomor 8. Ini menghalangi ini. Ada Ibu lihat menghalang ini. Ada, Pak. Coret-coret, Pak. Ada, Pak. Kayaknya banyak di sini guru menggambar, Pak. Nakal itu. Oke, nomor 8. Apa katanya nomor 8? Apa jawabannya ini? Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi otak. Penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neuroscience karena kenapa ini? Relax dan tenang dapat
mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Dikarenakan karena perenggangan otot dan relaksasi akan membuat peserta didik tetap sehat dan bugar, ya kan? B. Atau menghilangkan rasa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Atau mengoptimalkan otak mengolah, refleksikan materi yang dipelajari. Ya? Bukan coklat. Membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. Ya, D, Pak. Iya, B. C ya? C, Pak. Dodol, Pak. Karena otak itu harus dioptimalkan kemampuan mengolah dan merefleksikannya. Oleh karena itu perlu peregangan otak dan relaksasi. Jadi jawabannya adalah Dodol. Ya, betul, ya. Nomor 9. Ini ahlinya, Jensen. Pembelajaran berbasis neuroscience dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Mana tahapnya? Itu yang ditanyakan Ibu Boru Panjaitan tadi. Akuisisi, persiapan akuisisi, formasi memori, elaborasi, dan integrasi fungsional. Atau persiapan akuisisi, formasi, elaborasi, perayaan kelas. Cicak, Pak. Coklat, Pak. Coklat. Persiapan akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. Iya, Pak. Persiapan akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan perayaan kelas. Di mana itu dilakukan perayaan kelas? Di akhir pembelajaran, Pak. Di mananya itu? Pelajaran. Di integrasi fungsional. Jadi jawabannya adalah Coklat. Iya, Pak. Jawabannya adalah Coklat. nomor 10. Nomor 10, hanya nomor 9 di sini. Nomor 9 yang ada di sini. Nah, coba kita lihat di modulnya, barangkali ada nomor. Di modul ada, Pak. Ada, Pak. Di modul ada, Pak. Iya. Pelajaran. Ya. Iya, Pak. Nomor 10 modulnya ini. Iya, Pak. Dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik konsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga terasa pembelajaran dengan baik. Iya, dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar pendidik susah berkonsentrasi mengikuti pembelajaran sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran. Tadi itu pertanyaan siapa? Diana ya. Itu Ibu apa tadi? Cepat menjawab. Oh, ini Bu Rostima Berutu. Jawabannya apa ini, Bu Berutu? Bola, Pak. B, Pak. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. Termasuk atau tergolong rendah. Jadi dari segi kesehatan naikkanlah HB-nya. Naikkanlah HB-nya dengan nutrisi yang bergizi, ya kan? Yang bergizi kalau mau mengatasi masalah. Tapi dari segi si Jos tadi, terapkanlah hukum pengulangan. Hukum pengulangan. Hukum Jos. Memanglah. Ya. Ya, Pak. Itulah Oke, makasih, jawabannya. Pak. Ya, jadi yang benar, jawaban yang benar itu adalah benar. Jawaban yang benar adalah Benar. Ya. Naikkan HB-nya. Naikkan HB-nya. Barangkali itulah yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Besok kita lanjut ya pada pembelajaran digital ya, pembelajaran digital itu KB 3 dari modul 3. Kami kembalikan ke Pak
Oke, baik. Terima kasih Pak Waw. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Waw ya. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Waw. Sampai ketemu lagi besok sore Pak di jam yang sama. Ya. Saya live ya Pak Ombing. Selamat sore. Oke, silakan Pak. Selamat sore Pak. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri sesi kita ini saya akan menutup dengan sebuah pantun ya. Burung irion, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sebentar lagi nanti akan saya kirim untuk link esensinya Bapak Ibu. Ya Pak. Mantap. Burung-burung. Terima kasih. Mantun lama Pak. Mantun lama. Terbang tinggi. Baru lah Pak. Iya, Pak. Baru.